Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita dapat berkumpul kembali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya dapat hadir di dalam Zoom meeting ini tentang aksi nyata modul 1 budaya positif, penerapan budaya positif, di mana kegiatan ini adalah diseminasi budaya positif pada SDN Karya Bakti 4. Sebelumnya mohon perkenalkan diri saya, Rina Diana Lestari, CGP Angkatan 11, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ini tentang konsep budaya positif. Budaya positif ini terdiri dari satu perubahan paradigma belajar, dua disiplin positif, tiga motivasi perilaku manusia, empat kebutuhan dasar manusia, lima posisi kontrol, restitusi, enam keyakinan kelas, tujuh segitiga restitusi. Lalu selanjutnya yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini di mana pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila dan praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa. Yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman dan tahap perkembangannya. Di mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Lalu yang kedua ini disiplin positif. Disiplin positif ini ada tiga. Pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lalu yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini ada yang tahu motivasi intrinsik ini contoh salah satunya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Baik, motivasi intrinsik ini salah satu contohnya yaitu semangat dari diri sendiri atau kemauan dari diri sendiri. Bukan ekstrinsik. Lalu yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi si anak ini atau siswa ini melakukan disiplin positif ini bukan hanya karena sogokan atau adanya ancaman maupun hukuman baru dia disiplin, tetapi dilakukan dengan adanya faktor intrinsik. Lalu yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini tujuan tertentunya ini satu, menghindari kenyamanan dan hukuman. Jadi, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, ini merupakan motivasi intrinsik. Lalu yang kedua nih, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Si murid ini melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Lalu, motivasi perilaku manusia untuk melakukan disiplin diri ini menghargai nilai kebajikan sendiri, di mana murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Lalu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5. Yang pertama ini bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Lalu adanya kebebasan dan juga kebutuhan dasar manusia kesenangan.
Lalu yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Jadi si guru ini sebagai posisi penghukum terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, yaitu manajer. Nah, ini contoh dari penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Contoh kalimat dari orang yang penghukum atau guru sebagai penghukum ini seperti patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu contohnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ada salah satu siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Guru yang berperan atau yang sebagai posisi kontrol penghukum ini, kalimatnya itu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, untuk posisi kontrol yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya kalimat yang dikeluarkan itu, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Lalu posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Biasanya kalimatnya seperti ini. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Biasanya kalimat yang diungkapkannya ini, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Kalimat yang biasa diutarakannya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari kelima posisi kontrol ini, apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah merasa, wah saya biasa sebagai posisi kontrol penghukum nih, atau pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer. Ini bisa diterapkan di dalam rumah atau bisa juga diterapkan di dalam sekolah. Coba saya pengen tahu, ada yang bisa mengungkapkan atau memberitahu selama ini sudah berada di posisi mana ya? Ibu Rita? Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada 11 contoh soal. Nanti bisa dijawab ya. Beberapa kalimat ini merupakan dari 5 posisi kontrol. Kita tentukan bersama. Yang nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa? Termasuk untuk penghubung Penghukum? Ya. dari guru yang mengontrol untuk memberikan hukuman kepada siswa. Nah, ini pilihannya. Penghukum ya, Pak? Ya, coba nanti kita lihat, simpan dulu jawabannya. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa nih? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Manajer. Nah, pembuat rasa bersalah. Bersalah. Nah, lalu yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya. Teman ya? Ya, betul teman. Lalu yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Manajer ya. Bintang. Teman juga. Teman. Iya, seperti ini tuh. Terus ada lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Apa coba? Merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ya, betul. Lalu yang ketujuh, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila kamu tidak menyelesaikan tugas ini. Sama ya. Sama. Merasa Ya, betul. Lalu yang kedelapan, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Penghukum. teman. Ya, betul. Yang kesembilan, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Lebih ke teman kayaknya, Bu. Teman, coba kita lihat. Ya, betul. Lalu yang ke-10, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Apa coba? Tuh. Masuknya kemana? Pemantau. Memantau. Lalu yang ke-11, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Masuk kemana coba? Lebih ke pemantau kayaknya, Bu. Pemantau. Kita lihat. Nah, kan kalau di sini yang nomor 11 ini manajer. Kenapa manajer? Jadi yang 11 ini apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Jadi ada usaha untuk memperbaiki dari permasalahan atau mencari solusi dari permasalahan yang ada. Ini disebut sebagai posisi control manager. Ya. Untuk selanjutnya, nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Jadi hukuman dan penghargaan. Perbedaannya ini hukuman, kenapa disebut merupakan disiplin dengan identitas gagal ini? Karena dirasa menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, lalu murid menjadi rendah diri. Kenapa murid menjadi rendah diri? Kadang kan kayak tadi misalkan contoh dari permasalahan atau kasus si siswa dalam upacara tidak menggunakan atribut lengkap, misalkan dihukum atau langsung diomelin tuh sama si guru tersebut sebagai penghukum. Jadi secara psikologis si anak ini merasa malu karena dapat teguran atau hukuman dari si guru di depan teman-temannya. Lalu yang kedua ini penghargaan. Kenapa penghargaan dengan termasuk disiplin dengan identitas gagal? Karena merupakan suatu yang tidak efektif, lalu merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, lalu menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kenapa ini yang disebut merampas hak menghargai dirinya? Karena dia merasa terpaksa karena adanya penghargaan. Wah, saya harus, kemarin sudah mendapatkan penghargaan, saya harus benar-benar disiplin karena kemarin sudah mendapat penghargaan. Jadi merasa terpaksa dah gitu. Lalu yang selanjutnya, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang tadi itu termasuk gagal, yang sekarang ini termasuk disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ini sebagai ini konsekuensi ini. Yang pertama ini konsekuensi dan yang kedua restitusi. Konsekuensi ini seperti apa? Penguatan jangka pendek, perlu memonitor berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan.
Lalu restitusi, murid bertanggung jawab pada perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ada contoh dari hukuman atau konsekuensi. Contoh dari tindakan guru yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan disimak, lalu kita tentukan bersama ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1, catat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Termasuk mana nih? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya betul. Lalu yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Termasuk konsekuensi atau larangan atau hukuman? Lebih ke hukuman juga kayaknya, Bu. Hukuman, ya betul. Lalu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk hukumankah atau konsekuensi? Kalau untuk membersihkan coretan di meja tulis, lebih ke konsekuensi kayaknya. Ya, betul. Boleh saya tahu alasannya kenapa nih membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis? Alasannya kenapa Bapak memilih itu, sedangkan yang di atas nomor 1 dan 2 ini hukuman. Lebih ke kedisiplinan karena sudah menjadi aturan sekolah apa yang dilakukan atau yang siswa itu lakukan salah harus diperbaiki karena sudah ada aturan. Ya. Jadi mengikuti aturan sekolah. Lalu ya betul sekali Pak. Lalu yang nomor 4 ya, kita lanjut. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan sepatu ke sekolah. Termasuk hukumankah atau konsekuensi? Nah, yang tadi, hukuman. Ciri-cirinya kan hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu salah di antara ciri-ciri dari hukuman. Nah, sekarang yang ini, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan sepatu ke sekolah, termasuk mana nih, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya betul. Lalu untuk yang nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, betul. Lalu yang ke-6, berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman saat belajar. Sama kan konsekuensi. Kenapa konsekuensi, Bu? Menurut saya karena dia tidak disiplin saat belajar. Jadi karena sikap murid itu tidak disiplin, ya konsekuensinya salah satunya yaitu harus siap untuk ditegur guru atau dikasih teguran lah gitu. Teguran ya konsekuensinya. Hmm. Kalau ya ada yang punya pendapat lain selain Ibu Risma? Begini lagi ya. Menurut saya, Bu, termasuk pada hukuman karena sudah tidak mentaati aturan sekolah. Ya, jadi di antara dua jawaban itu yang benar atau tepat itu hukuman. Kenapa lebih tepat hukuman? Hukuman itu kan yang seperti tadi nih, menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, itu salah satunya. Jadi
yang kuncinya itu hukuman tuh berupa fisik. Berupa hukuman fisik, itu hukuman. Kalau konsekuensi larinya ke tanggung jawab gitu. Nah, lalu untuk nomor 7, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Termasuk mana Sama nih? kayaknya itu untuk lebih ke hukuman itu, Bu. Hukuman, ya betul. Lalu yang ke-8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman, ya kita lihat jawabannya. Nah, jadi yang konsekuensi hanya 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, dan yang ke-5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi, selainnya ini hukuman. Jadi kuncinya yang tadi, kalau hukuman itu berupa fisik gitu. Jadi dia merasa tidak nyaman. Kalau yang konsekuensi ini larinya ke tanggung jawab, apa yang dia lakukan dia harus memperbaikinya. Tuh. Untuk selanjutnya, pendekatan restitusi. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama ini pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu ciri-ciri restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Lalu selanjutnya, masih ada nggak? Iya, Bu. Ya, untuk selanjutnya, perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman ini guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Lalu yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Lalu yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap hari? Lalu kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi tentang keyakinan kelas, lalu merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas, lalu menempelkan keyakinan kelas tersebut yang sudah tadi didiskusikan dan dirumuskan. Keyakinan kelas ini ada beberapa unsur. Yang pertama, disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. 3, saling menjaga kebersihan dan keindahan. 4, saling mencermati bersama. 5, saling membantu dan bekerja sama. 6, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. 7, selalu menerapkan 5S. Dan 8, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama ini lebih abstrak dari peraturan, kedua berupa pernyataan universal, 3 dibuat dalam bentuk kalimat positif agar mudah diingat, 5 sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, 5 semua warga kelas dan sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah. Lalu ini ada segitiga restitusi.
dari tiga restitusi ini ada 3 tindakan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah dengan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Lalu yang kedua ini dari segi 3 restitusi menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kalimatnya. Lalu untuk yang ketiga ini dari segi 3 restitusi menanyakan keyakinan. Biasanya kalimat yang diungkapkan seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, untuk menanyakan keyakinan ini atau dari segi 3 restitusi ini diharapkan atau nanti di akhir akan mendapatkan solusi dan akan melakukan perbaikan dari permasalahan yang telah dilakukan. Nah, terima kasih. Sekian presentasi saya atau diseminasi malam ini. Apakah ada yang ditanyakan yang tidak dimengerti tentang disiplin positif? Cukup Ibu. Cukup ya? Cukup Bu, cukup jelas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih Bu Rina. wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bu. Ya.